Oke teman-teman, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada Jakarta itu sebentar lagi dimulai ya, dan sudah mulai banyak calon-calon dan tentu kota Jakarta ini memang masih menjadi epicentrum atau satu pusat sorotan Indonesia dan tentu juga internasional. Nah, memang kota Jakarta itu kota terpadat Indonesia dan memang banyak fasilitas yang itu menjadi pusat pemerintahan dan bisnis gitu. Kalaupun tidak lagi pemerintahan, tentu saja dia tetap menjadi pusat bisnis gitu. Nah, yang menarik beberapa hari lalu itu anak dari Presiden Jokowi yaitu Kaisang Pangarep itu mengatakan bahwa ingin ikut kontestasi pemilihan gubernur di Jakarta, dan Kaisang ingin berduet dengan Anies Baswedan gitu. Nah, ini tentu saja menjadi pembicaraan dan gosip-gosip politik ya, tidak hanya di Jakarta, malah satu Indonesia gitu. Karena memang Anies Baswedan itu seorang tokoh yang sudah sangat populer ya, karena memang merupakan salah satu calon presiden kemarin gitu. Dan Kaisang juga diperbincangkan karena memang merupakan putra dari Presiden Jokowi gitu. Nah, tentu ini banyak perbincangan antara pro dan kontra gitu tentang ide atau wacana tentang duet Anies Kaisang. Ya, lagi-lagi ini masih dalam taraf wacana ya, atau obrolan gitu. Tapi tentu saja di berita CNN Kaisang sudah mengatakan ingin berduet dengan Anies gitu. Nah, karena memang Anies secara survei itu hari ini masih cukup kuat. Jadi untuk skup wilayah Jakarta memang elektoral Anies sangat tinggi. Hal ini wajar saja karena memang kalau bisa dibilang Anies itu merupakan calon gubernur petahana gitu. Karena mantan gubernur Jakarta di periode pertama gitu. Jadi jika Anies maju kembali, memang karya-karya Anies itu sudah banyak yang jadi di Jakarta dan itu sangat dirasakan manfaatnya dari warga Jakarta sendiri. Jadi sangat wajar jika beberapa lembaga survei hari ini memang menemukan bahwa nilai elektoral Anies itu sangat tinggi dan sangat kuat untuk menang dalam Pilkada Jakarta. Karena memang warga Jakarta sepertinya ingin melanjutkan Anies sebagai gubernur periode kedua gitu. Karena memang saat Anies menjabat gubernur Jakarta periode pertama, memang program-program Anies itu sangat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Jakarta gitu, terutama di kalangan akar rumput gitu. Jadi memang wajar banyak calon itu ingin jadi wakil gubernurnya Anies gitu. Salah satunya Kaisang gitu. Ada juga dari partai lain ya, seperti PDIP juga itu punya calon wakil itu, kemungkinan akan ditawarkan pada Anies gitu. PKB juga punya, Nasdem punya, dan Golkar sendiri juga punya calon gitu yang juga ingin disodorkan sebagai calon wakil gubernurnya Anies Baswedan gitu. Nah, yang menarik wacana tentang duet Anies Kaisang ini, apakah itu bisa mungkin? Karena kalau kita lihat selama ini memang di Pilpres kemarin benturannya cukup keras ya,
antara pendukung 01 Anies Baswedan dan pendukung 02. Nah, Kaisang sendiri itu memang berada di koalisi 02 dan benturannya juga ya lumayan keras gitu. Tapi memang jika memang memungkinkan, tentu ide atau gagasan tentang duet Anies Kaisang ini tentu saja ini merupakan simbol persatuan itu. Jadi semacam orang bilang move on dari konflik Pilpres kemarin gitu. Tapi memang tidak semudah itu juga, karena memang sebagian pendukung Anies itu sepertinya kurang sreg atau belum menerima. Namun ada juga yang menerima duet tentang Anies Kaisang ini. Jadi relawan-relawan atau simpatisan pendukung Anies tentu ada pro kontra tentang ide duet Anies Kaisang ini. Dan ini memang harus dipikirkan Anies bagaimana menjelaskan pada konstituennya, bisa mengambil pilihan duet atau bisa juga mengambil pilihan duel. Jadi duet atau duel. Jika duel berarti Anies akan versus melawan dengan Kaisang. Ya, ini kontestasi ya, namanya juga kompetisi gitu. Bisa berpasangan, bisa juga berlawanan gitu. Tapi memang sepertinya Anies harus membuat sebuah jajak pendapat di kalangan relawannya, di kalangan pendukung atau simpatisannya, bagaimana tentang gagasan ini gitu. Tentu akan ada pro kontra gitu. Jadi bisa dibikin semacam survei gitu. Apakah duet Anies Kaisang ini terterima di pendukungnya Anies sendiri gitu. Dan juga tentu hal ini bisa dilakukan Kaisang juga. Jadi bagaimana pendukungnya seperti partai PSI itu ya, apakah mereka juga bisa menerima Anies gitu, karena selama ini kita lihat benturannya cukup keras gitu ya. Nah, ini butuh jajak pendapat gitu, sehingga memang pemilih itu lebih lebih sreg atau lebih enjoy dengan pilihannya gitu. Nah, namanya juga kontestasi ya, kompetisi gitu. Tapi memang kalau seandainya duet ini terjadi, tentu ini adalah kisah dari persatuan nasional. Jadi ya berakhirnya konflik Pilpres ya, yang cukup keras gitu. Walaupun nanti akan menyisakan kubu dari PDIP mungkin saja gitu. PDIP tetap akan beroposisi. Nah, dan Anies bisa menjadi simbol persatuan, karena memang hari ini dunia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Dunia hari ini terjebak dalam konflik perang, dan ekonomi dunia sedang depresi gitu akibat situasi global yang belum ada satu kepastian gitu. Jadi konflik perang dunia itu hari ini terus berlanjut gitu. Artinya Indonesia memang butuh semacam persatuan nasional, sehingga proses pemerintahan presiden baru ke depannya itu bisa lebih normal lah cuaca politiknya gitu. Karena memang kondisi hari ini tidak memungkinkan kita untuk terus berkonflik. Tapi memang dalam politik, jika dimaknai ini sebagai kompetisi, sah-sah saja. Sah-sah saja, semua punya pilihan yang dianggap lebih mewakili pilihan emosional maupun pilihan rasionalnya. Jadi Anies dan Kaisang ini bisa saja berduet,
atau bisa juga berduel versus gitu. Ini tidak masalah, yang penting dalam batas koridor kompetisi. Saya pikir Anies dan Kaisang juga sudah cukup dewasa dalam melihat kompetisi politik gitu. Dan tapi tidak ada salahnya memang ide tentang duet Anies dan Kaisang ini. Jadi kalau memang ini tidak memungkinkan, ya mungkin saja tidak terjadi gitu. Tapi kita akan lihat perkembangannya seperti apa dalam beberapa minggu ke depan ya, karena memang bulan Juli itu dari partai politik memang sudah memfinalkan rekomendasi-rekomendasi calon kepala daerahnya gitu. Salah satunya Pilkada Jakarta, dan bulan Agustus nanti pendaftaran di KPU Jakarta itu akan segera dibuka. Semua calon bersama pasangannya harus mendaftarkan diri gitu. Jadi memang tinggal bisa kita lihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, apakah ide tentang Anies dan Kaisang ini bisa terjadi, ide duet, atau tidak terjadi. Jika tidak terjadi, mungkin akan berduel. Jadi Anies punya kubu partai pendukung sendiri dan Kaisang juga punya kubu partai pendukung sendiri gitu. Atau bisa saja Kaisang tidak maju, jadi Anies mungkin punya lawan tanding yang lain dari partai lain. Kita akan lihat perkembangannya, ini sangat dinamis itu. Jadi ini tentu satu gagasan yang cukup dibahas di warung-warung kopi seluruh Indonesia gitu ya. Dan ini tentu menarik karena kota Jakarta tetap saja menjadi epicentrum dari Indonesia. Nah, bisa jadi pusat perdagangan dan tentu masih menjadi salah satu pusat politik, karena walaupun ibu kota sudah pindah di IKN Kalimantan, tapi Jakarta akan tetap menjadi pusat politik, pusat ide gagasan dan interaksi para aktivis, karena memang Jakarta berada di Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa ini tentu adalah pulau yang padat penduduk. Jadi dapil-dapil besar elektoral itu ada di Pulau Jawa. Jadi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini basis padat penduduk. Tentu Jakarta tidak akan ditinggalkan oleh para politisi karena berada di Pulau Jawa. Oke teman-teman, berikan komentar Anda, pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, dan selamat malam. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Indonesia.